kemurahan dan kebaikan Tuhan sajalah kita ada sampai hari ini. Dan sudah selayaknya lah kita pun mempergunakan waktu pemberian Tuhan dengan jalan hidup melekat pada Tuhan serta berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada saat ini kita memasuki bulan September yang penuh keceriaan dan kebahagiaan. Selain kita telah melaksanakan unduh-unduh perayaan Hari Raya Persembahan, pada saat ini kita pun juga sedang memasuki bulan Kitab Suci GKJW. Oleh karena itu, pada saat ini Komisi Pembinaan Teologi bersama dengan Pokja Multimedia membuat suatu program, yakni program Gemar Membaca Kitab Suci. Harapannya dengan ini kita dapat terdorong bersama-sama untuk terus membaca kebenaran firman Tuhan, gemar membaca Kitab Suci dari hari demi hari. Sehingga program ini bertujuan untuk melekatkan kita, mengkoneksikan kita terus-menerus dengan kebenaran firman-Nya, kapanpun dan dimanapun panjenengan berada. Selama 1 bulan ini, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, secara khusus 1 Injil. Dan nanti akan terus berlanjut di Injil yang kedua. Oleh karena itu, selamat membaca kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang pertama sampai pasal yang kedua. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur untuk setiap cinta kasih-Mu. Saat ini kami menyediakan diri kami, menyediakan waktu kami untuk membaca kebenaran firman-Mu. Tuntun sertai kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat menjadi kekuatan dalam setiap langkah hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Injil Matius pasal yang pertama sampai pasal yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasya, Manasya memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf,
ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia."
Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa rindu membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sebelum kita mengakhiri program kita hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Kepada Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Bersyukur atas saat ini, Tuhan telah hadir menyertai kami ketika kami bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berharap, kami mohon, biarlah Engkau sendiri yang menguatkan setiap kami melalui kebenaran firman-Mu ini, sehingga semakin hari Tuhan, kami semakin rindu untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, terangilah hati kami, pikiran kami, langkah hidup kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.